Kepesiswaan Ibu Nyalmiati SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Dr. Agus Winarto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Ibu Yuli Aprilia, dan yang saya hormati Kasatlan SMP Negeri 181 Jakarta Bapak Anas MPD, dan yang saya hormati pula guru-guru bahasa Indonesia selaku Dewan Penilai, serta yang saya hormati guru-guru dan staf SMP Negeri 181 Jakarta lainnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Pemegang langit dan bumi, karena atas kehadirannya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Laura Anfar Putri Sujana dari kelas 9F yang hari ini akan membawakan pidato yang berjudul Kualitas Pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah hal yang penting untuk kita perhatikan karena sudah banyak bukti bahwa orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan pendidikannya rata-rata masa depan yang didapatnya kurang menguntungkan. Hal itu bisa terjadi karena kualitas bangsa dan pendidikannya yang rendah. Tetapi kualitas pendidikan di semua negara pun berbeda. Kita patut menjadikan acuan negara-negara maju sebagai pendidikan di Indonesia, karena negara-negara seperti Amerika, Cina, Finlandia, Singapura, dan sebagainya memiliki kualitas pendidikan yang cukup bagus. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki kualitas pendidikan cukup rendah di mata dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang cukup rendah di mata dunia bisa terjadi karena faktor-faktor yang ada, seperti pembangunan sekolah yang tidak merata di seluruh daerah, kurangnya literasi, dan guru serta murid yang belum bersungguh-sungguh dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana negara Indonesia ini ingin seperti negara maju lainnya, sementara masih banyaknya faktor-faktor penghambat. Tetapi mungkin ada solusi yang akan membuat masalah ini terselesaikan. Solusinya yaitu yang pertama, dengan pemerataan bangunan sekolah, karena masih banyak anak-anak di desa dan daerah terpencil yang sangat ingin bersekolah, tetapi tidak bisa karena masih minimnya gedung-gedung sekolah serta guru yang belum memadai. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini karena dapat berdampak pada mutu pendidikan. Yang kedua adalah program penaikan literasi. Seharusnya para pelajar dan anak-anak sejak dini harus dibiasakan membaca, karena dengan membaca buku kita dapat menambah pengetahuan. Maka mulai saat ini kita harus menjadikan literasi sebagai hal yang menyenangkan supaya masyarakat akan sering berliterasi. Yang terakhir adalah mendorong para siswa dan siswi serta guru untuk bersungguh-sungguh dalam kegiatan belajar mengajar. Pemerintah patut menyeleksi guru yang benar bersungguh-sungguh untuk mengajar. Tidak hanya guru, para siswa dan siswi harus bersungguh-sungguh dalam kegiatan belajar, karena masih banyak anak-anak di luar sana yang masih beranggapan bahwa sekolah itu tidak terlalu penting, sehingga mereka akan malas belajar, malas ke sekolah, dan yang paling buruk mereka melakukan hal seperti merokok, narkoba, tawuran, dan lain-lain. Cara mencegahnya adalah dengan menjadikan belajar jauh lebih menyenangkan dan lebih ketat lagi untuk mengawasi perbuatan siswa atau siswi. Apa dengan adanya masalah tetapi tidak dijalankannya solusi bisa menaikkan kualitas pendidikan
Wassalamualaikum